اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به. Siapa yang amalnya mengalir tidak putus, disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia itu mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tarwiyah, hari yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, hari melepaskan segala status sosial, kemuliaan, kebanggaan, lalu berganti pakaian itu dengan pakaian kematian. Warnanya putih, tidak berjahit, hanya dua helai bagi laki-laki, sehelai penutup dari pusar ke bawah, sehelai menutup tubuh di atas. Dan nanti malam adalah malam pertama memakai pakaian kematian. Hanya satu malam saja menggunakan pakaian itu, tanggal 8 malam tanggal 9. Karena tanggal 9 malam 10 setelah melontar mereka akan melepas. Tapi komplit satu malam. Ini adalah malam pertama gladi kematian. Mana pakaian sutra yang mahal? Tinggal. Mana pakaian kekuasaan, jabatan? Semuanya tidak dibawa. Oleh sebab itu mereka yang keluar dari ibadah ini, janji yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Mengapa demikian? Karena mereka mati sebelum mati. Mereka sudah merasakan pakaian kematian sebelum mati itu datang. Mereka sudah merasakan satu malam di alam kubur sebelum mereka masuk ke alam barzakh. Itu inti daripada ibadah. Oleh sebab itu orang yang tidak memahami hakikat ibadah hanya bermain-main saja, berputar-putar di samping Ka'bah, berlari-lari dari Safa dan Marwah, melontar jumrah ula, wusta dan aqabah, berganti pakaian, tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu tak berkesan sama sekali, maka tak ada hakikat ibadah yang melekat dalam hati sehingga merubah perilaku. Tanggal 8 ini semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, kalaulah tidak dibatasi karena sempitnya tempat, ruang dan waktu, tidak terhitung berapa banyak orang yang ingin berangkat. Tapi begitu jumlah manusia bertambah, sedangkan luas padang Arafah tidak pernah bertambah luas, maka satu-satu solusi adalah kuota jatah keberangkatan. Satu daerah membayar ongkos naik haji sampai menanti 10-20 tahun lamanya. Apa yang dinantikan? Apa yang ditunggu-tunggu? Yang ditunggu itu hanyalah merasakan pakaian kematian, merasakan mati sebelum mati, merasakan melepaskan status sosial. Tidak ada lagi yang dihormati dan dimuliakan, karena semuanya adalah calon-calon bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Oleh sebab itu keluar dari ibadah, keluar dari wukuf, keluar dari haji, hilang angkuhnya, hilang sombongnya, lepas dari segala keegoan, keakuannya. Itulah mereka yang sudah lulus dalam ujian ibadah. Syahadat, dia lulus berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salat lulus subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, bahkan ditambah dengan duha dan tahajud qabliyah, ba'diyah, witir,
Puasa lulus, 14 jam lamanya menahan makan, menahan minum. Tapi ketika diminta untuk melepaskan pakaian kebesaran, diminta untuk meninggalkan dunia sejenak, maka bangkit cintanya kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu amat sangat cinta kepada dunia sekuat-kuat cinta. Oleh sebab itu, maka dalam puncak ibadah dalam Islam adalah ibadah menunaikan fardhu haji bagi setiap yang beriman. Tapi Rasulullah SAW melaksanakannya sekali saja. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa ada ibadah lain di tanah air, berbagi kepada orang lain. Sekali fardu, ibadah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana giat mencari harta. Orang Islam tidak disuruh untuk duduk saja di masjid. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. 9.000 kilometer dari Asia Tenggara ke tanah suci Makkah dan Madinah tidak dapat ditembus tanpa materi. Transportasi, akomodasi, konsumsi, makan, tempat tinggal, ongkos pesawat. Oleh sebab itu maka orang yang memilih untuk tidak punya harta, memilih merasa kalau miskin lebih cepat masuk surga, maka sesungguhnya surga juga berpihak kepada orang-orang yang kaya dan punya harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang mampu membangun masjid? Orang yang kaya. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik dan layak, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang yang layak, sopan, taat beragama, berakhlakul karimah, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai kematian tiba, falahul jannah, surga baginya. Pendidikan mahal, melambung tinggi, harga pakaian, harga pendidikan, harga kehidupan. Siapa yang sanggup mendidik 3 anak perempuan? Orang-orang kaya. Ana, kata Nabi SAW, aku wa kafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Nabi menunjukkan as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, beliau jarangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan betapa dekatnya baginda dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang sanggup menyekolahkan anak yatim? Juga orang-orang kaya. Lalu ketika kematian tiba, siapa yang amalnya mengalir tidak putus? Disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia itu mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang mampu bersedekah? Juga orang-orang kaya. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan at-tajirus saduqul amin, tajir pedagang, saduq jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak miskin. Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya tapi hidup bersahaja. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak harta tapi mencari harta bukan untuk dunia. Dunia hanya jembatan menuju akhirat. Ibadah haji mengingatkan kepada mati. Setelah keluar dari mati, hidup kembali, maka kehidupannya adalah untuk menuju akhirat. Kalaupun dia sibuk mencari harta, pagi pergi, pulang petang, maka yang dicarinya itu untuk menerangi kuburnya.
Al-Kayyis orang yang cerdas, Al-Kayyis orang yang berakal, bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang indeks prestasinya melambung. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mampu beramal setelah mati. Bukan beramal sebelum mati, membangun rumah yang besar, beramal sebelum mati. Membeli kendaraan yang mahal, beramal sebelum mati. Tapi ada orang yang cerdas. Siapa itu? Orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, beramal setelah mati. Orang yang menyekolahkan anak yatim, pendidikan gratis, beramal setelah mati. Itulah orang yang cerdas, karena itulah yang akan tetap dibawa setelah mati. Mengapa sampai hari ini kita masih hidup? Tanggal 8 Zulhijjah, berapa banyak orang yang amat sangat ingin hidup hari ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat hidup dan mati? Untuk apa dia ciptakan ada kehidupan, ada kematian? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala. Bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan rupanya, bukan kuasanya. Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Hai orang yang kaya, hai orang yang punya kuasa, semua akan sirna, tinggal tak berkesan apa-apa. Karena dunia ini hanya sementara, yang kekal abadi adalah illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat, dan amal saleh. Hari ini sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi sampai tenggelam matahari. Bagi yang belum membaca, selesai sholat Jumat ini masih ada kesempatan untuk membaca. Tidak ada kata terlambat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi, Allah beri dia pencerahan, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Selama 7 hari ini hatinya akan terang, membedakan antara yang hak dan batil. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya pencerahan dari Allah Ta'ala. Yang hari ini terlambat, yang hari ini sakit, yang hari ini sedang berada di jalan tol dalam perjalanan panjang, dapat melihat berapa banyak orang yang duduk-duduk di tepi jalan tidak sholat Jumat. Butakah mereka? Tidak. Mereka tak mendapat pencerahan, tak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Lalu siapa yang memberikan pencerahan itu? Allah. Salah satu cara Allah memberikan pencerahan, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia pencerahan, the likeness, Allah akan berikan cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Di antara isi ayat surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir 110, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Tak ada cara lain, hanya 2 saja. Pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Yang hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. 360 hari dalam setahun, tidak ada hari yang paling disukai Allah, tidak ada hari yang paling dicintai Allah untuk beramal. Min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Hanya tinggal 3 hari saja. 8, besok 9, dan kemudian hari Sabtu, hari Ahad,
berakhirlah 10 hari yang dimuliakan Allah itu. 7 tak dapat kita ulang lagi. Menetes air mata darah, lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan terulang hari yang sudah berlalu. Jumat ini pun sudah habis setengah hari. Kita hanya ada kesempatan 2 hari setengah lagi. Inilah kesempatan. Dia akan datang lagi tahun depan. Pasti insya Allah 10 hari ini akan datang lagi tahun depan. Tapi apakah kita masih ada di dalam hari-hari itu? Tak ada jawaban pasti. Manfaatkanlah hari terbaik ini dengan amal-amal saleh, membaca Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة